Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali berjumpa kembali dengan kalian dalam pembelajaran IPA pada hari ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai konsep gerak benda. Kompetensi dasar pada materi gerak ini terdiri dari dua hal, yaitu pengetahuan yakni KD 3.2 dan keterampilan yakni KD 4.2. Mari kita simak peta konsep berikut ini. Dari peta konsep itu bisa diketahui bahwa gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar mempelajari tentang dua hal yang utama, yakni gerak benda dan gerak pada makhluk hidup. Sedangkan pada pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas tentang konsep gerak benda. Sebagai motivasi, kalian bisa mengamati gambar berikut ini. Pernahkah kamu melihat balapan mobil? Nah, kalau kita perhatikan, mobil bergerak terhadap penonton dan pengemudi bergerak terhadap penonton. Namun, apakah dapat dikatakan pengemudi bergerak terhadap mobil? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita lakukan percobaan sederhana sebagai berikut. Tujuan dari praktikum sederhana ini adalah untuk mengetahui bahwa gerak bersifat relatif. Nah, apa saja yang kalian butuhkan dalam praktikum ini? Yang pertama, kalian siapkan mobil mainan. Jika tidak punya, bisa menggantinya dengan benda lain seperti kotak ataupun kardus, sebanyak 3 buah. Kemudian kalian siapkan tali dan juga penggaris. Begitu juga dengan alat pemotong. Bagaimana langkah kerjanya? Kalian tinggal mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kalian siapkan 3 buah mobil ataupun kotak atau kardus yang diberi tanda dengan tulisan mobil A, B, dan C, seperti yang terlihat pada gambar nomor 2. Jika kalian bertanya, berapa Bu jarak masing-masing antar mobil? Saya beri kebebasan, jaraknya terserah kalian asalkan tidak terlalu jauh. Kemudian nomor 3 langkahnya adalah ukur jarak mobil A ke B, jarak mobil A ke C, dan jarak mobil B ke C menggunakan penggaris. Kemudian hasilnya kalian tulis dalam tabel pengamatan. Tabel pengamatannya ada di slide yang berikutnya. Berikutnya, langkah kelima, kalian tarik mobil C sejauh 5 cm. Nah, setelah kalian tarik, kalian ukur kembali jarak mobil A ke B, jarak mobil A ke C, dan jarak mobil B ke C menggunakan penggaris. Hasilnya, kalian tuliskan di dalam tabel pengamatan. Langkah berikutnya, tarik lagi mobil C sejauh 5 cm. Nah, setelah ditarik, kalian ukur kembali jarak mobil A ke B, jarak mobil A ke mobil C, dan jarak mobil B ke C dengan penggaris. Hasilnya dimasukkan lagi atau ditulis di dalam tabel pengamatan. Nah, ini adalah tampilan dari tabel pengamatan yang merupakan hasil pengukuran kalian tadi, harusnya diletakkan di tabel seperti ini. Pada baris keadaan awal ini, yang dituliskan adalah hasil pengukuran dari langkah ke-3. Pada baris kedua, yang kalian tuliskan adalah hasil pengukuran pada langkah nomor 6. Sedangkan pada baris ketiga, yang kalian tuliskan adalah hasil pengukuran dari langkah nomor 9. Berikutnya yang harus kalian lakukan adalah menganalisis data. Untuk menganalisis data, kalian bisa dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari nomor 1 hingga 10 ini.
Hal terakhir yang harus kalian lakukan adalah membuat kesimpulan. Di sini sudah saya berikan sedikit arahan untuk kesimpulannya, sehingga kalian hanya tinggal melengkapi titik-titik itu atau bagian yang kosong tersebut ya. Nah, sebetulnya praktikum mulai awal hingga akhir ini tadi sudah saya siapkan LKPD-nya di Google Classroom. Kalian tinggal mengunduh LKPD-nya, kemudian melengkapi dan mengisinya. Kemudian kalian foto hasil praktikum sederhana kalian dan kirim ke Gizi. Agar kalian lebih paham dan bisa mendapatkan hasil terbaik, maka kalian bisa membaca konsep gerak berikut ini. Coba disimak. Benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari titik acuan. Contohnya, mobil balap dan penumpang dikatakan bergerak terhadap penonton. Nah, penonton sebagai titik acuan, sehingga mobil balap dan penumpang mengalami perubahan posisi terhadap penonton atau jaraknya berubah. Sedangkan penumpang dikatakan tidak bergerak terhadap mobil. Mengapa? Nah, mobil sebagai titik acuan. Penumpang dikatakan tidak bergerak terhadap mobil karena tidak ada perubahan posisi atau jaraknya tidak berubah. Sehingga bisa dikatakan bahwa gerak bersifat relatif, tergantung pada titik acuannya. Nah, sampai di sini dulu materi pembelajaran IPA pada hari ini. Saya harap kalian bisa menyelesaikan tugas tepat waktu, karena pada pertemuan berikutnya saya akan membahas dan memberikan kunci jawaban dari praktikum yang sudah kalian lakukan. Semoga kalian sehat selalu dan tetap jaga kondisi. Sampai bertemu pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.